sebelumnya gitu kan. Aku Sally, ini Aku Ibanes. nanti kita perkenalkan bintang tamunya nanti Oh, iya. dan ini siapa? Dan aku Dewi Nabila. Kebetulan kita di sini kedatangan bintang tamunya dua ya. Yang pertama Bu Guru tercinta, Terbaik, tercantik, terbest, terpokok. Perkenalkan siapa namanya Bu? Ya, halo semuanya, nama Ibu Bu Risni dan Ibu di SMK Tuturi Handayani sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Halo Bu Risni. Kita balik lagi sebelumnya, Teh Putri sempat ada di podcast sebelumnya ya. Ya. Sekarang kita tarik lagi untuk menjadi bintang tamu. Ya. Kedua kalinya ya. Perkenalan dong. Hai. Begitu singkat padat gitu Iya. ya. Hanya say hi. Hai. Yang penting kan sudah menyapa. Iya, sama sekali. Jadi kita itu lagi rame-ramenya tentang kurikulum merdeka. Yes. Nah, apa sih kurikulum merdeka itu? Mari kita bertanya kepada ahlinya, bukan ahlinya, bidangnya ya. Ya, Bu, sebenarnya kurikulum merdeka itu apa sih? Iya, kurikulum merdeka. Ini kalau berbicara dituturi dulu ya. Iya. Nah, dituturi ini sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka sejak tahun ajaran kemarin 2022-2023. Nah, kalau sekarang kan kita mau masuk tahun ajaran baru nih, Ya. 2023-2024. Nah, SMK Tuturi Handayani itu sudah pakai kurikulum merdeka dari tahun kemarin, dan ya Ibanes ya angkatan pertama yang memang sudah mengimplementasikan untuk pembelajarannya kurikulum merdeka ini. Kalau angkatannya Serly, Putri Sumirat, dan Dewi itu masih kurikulum 2013. Jadi yang pertama itu adalah angkatannya Ibanes. Dan tahun ini berarti tahun ajaran baru gitu ya, itu tuh akan yang pakai kurikulum merdeka itu angkatannya Ibanes kelas 11 dengan kelas 10 yang baru. Jadi sudah ada dua angkatan yang akan pembelajarannya itu menggunakan kurikulum merdeka. Seperti apa kurikulum merdeka itu? Jadi kalau bisa diibaratkan, kurikulum itu seperangkat strategi, kemudian apa saja yang dibutuhkan. Namanya pendidikan gitu ya, namanya sekolah, pendidikan pasti ada tujuan yang mau dicapai. Kalau diibaratkan misalnya, pada suka hiking nggak nih? Suka Daki gunung ya, coba ya daki gunung ya, hiking. Nah, kalau hiking itu tujuannya biasanya adalah mencapai puncak gitu kan, menuju puncak, Dengan menuju beragam puncak. tantangannya. Gitu, dengan tantangannya. Nah, kurikulum itu berbicara gimana caranya gitu ya, gimana caranya. Tentu kalau dalam hal ini adalah pembelajaran untuk bisa mencapai tujuan pendidikan itu kan tentu mencerdaskan ya, mencerdaskan secara intelektual, mencerdaskan secara karakter seperti itu. Nah, jadi pasti ada tujuan yang pengen dicapai. Hiking atau mendaki gunung juga pengen nyampe puncak. Nah, nyampe puncak itu seperti apa? Alat apa aja yang harus dibawa gitu ya. Kemudian mau melewati jalur mana yang sedikit mungkin tantangannya gitu ya, yang istilahnya nggak ada gangguan gitu, yang bisa cepat mencapai tujuan. Biar kemudian gimana kalau misalnya ada gangguan pun yang menghambat, gimana cara untuk menghadapi gitu. Nah, kurikulum itu kurang lebih kan seperti itu. Nah, kurikulum merdeka ini sebetulnya bagaimana tadi gitu ya, adalah sebuah seperangkat strategi dalam pembelajaran yang ini melibatkan para stakeholder ya, dari manajemen sekolah, kemudian juga para guru, para pendidik. Nah, yang kemudian akan memberikan pengalaman belajar itu seperti apa gitu ya, supaya bisa mencapai tujuan dengan latar belakang latar belakangnya kurikulum merdeka itu kan bagaimana tadi gitu ya, adalah sebuah seperangkat strategi dalam pembelajaran yang ini melibatkan para stakeholder ya, dari manajemen sekolah,
kemudian juga para guru, para pendidik. Nah, yang kemudian akan memberikan pengalaman belajar tuh seperti apa gitu ya, supaya bisa mencapai tujuan dengan latar belakang apa latar belakangnya kurikulum merdeka itu kan bagaimana kita menghadapi yang namanya lost learning atau learning loss, hilangnya pembelajaran karena kita itu kena pandemi kan. Awal-awal pandemi Jadi hilang rasa semangat untuk belajar. Nah, itu kan dengan daring, dengan belajar dari rumah tuh tidak begitu banyak secara pemahaman gitu ya, pembelajaran tuh tidak begitu optimal sehingga banyak yang memungkinkan mengalami lost learning. Jadi hilang gitu, hilang pembelajaran. Jadi 1 tahun itu kayak aduh dapat apa Belajar aja ya. gak belajar. Nah, Belajarnya itu cuma kayak absen, nulis doang kan, kayak udah nulis sudah gitu, gak dibaca lagi dan gak masuk. Jadi cuma itu. di luar dalam tulisan udah gak masuk ke otak gitu. Gitu. Jadi kan apa gitu tiba-tiba harus ujian kan gitu ya. Dibanding dengan yang belajar di sekolah langsung, yaitu banyak yang mengalami lost learning. Belum nggak ada kuota ya saudara kalian ya. Adanya cuma kuota chat WhatsApp, sementara untuk ngerjain tugas harus masuk Google Meet, ya Google Meet, Zoom dan lain sebagainya, itu kan butuh kuota. Sementara masa pandemi juga orang tua luar biasa ya. Ada yang mungkin bahkan sampai kehilangan pekerjaannya kayak gitu ya. Jadi kenapa? Di PHK. Iya gitu. Jadi mau beli kuota dari mana? Gitu. Jadi itu lost learning. Nah, kurikulum merdeka itu berarti begitu udah masuk tatap muka, pandeminya sudah mulai mereda, masuk ke sekolah itu tuh pada pada modal yang beda-beda gitu tiap anak tuh. Ada yang memang dia tuh memang rajin gitu ya. Ada yang ngalong itu bukan ini ya, ngalong itu bukan yang pesantren. Maksudnya ngalong di sini dia yang siangnya jadi malam, malamnya jadi siang. Iya, jangan tidur doang. Jadi kan bener-bener ngeblank gitu begitu harus tatap muka itu. Nah, karena tadi mengalami learning loss, maka kurikulum merdeka ini hadir bagaimana bisa membuat siswa atau peserta didik itu dia bisa belajar senyaman mungkin sesuai dengan minat, sesuai dengan modal pemahaman yang dia miliki, dan itu bisa beda-beda. Jadi kurikulum merdeka itu satu terobosan untuk menghadapi learning loss atau lost learning itu tadi gitu. Seperti itu gambarannya. Berarti kurikulum merdeka itu lebih rumit ya sebenarnya dibanding kurikulum sebelumnya. Bisa dibilang begitu. Karena jadi PR lagi gitu ya. Tadinya biasa kita tuh pakai kurtilas gitu kan, kurikulum 13, tiba-tiba kita ganti cara belajar. Dan yang aku tahu itu pemahaman anak itu kan beragam ya. Nerapnya itu nerap. Jadi nerapnya itu dengan baca, ada juga yang mendengarkan, ada yang baca sambil mendengarkan dan menulis, beragam. Mungkin karena banyak yang beragam itu, pemahaman yang beragam, jadi akhirnya diadain nih kurikulum merdeka ini teh biar anak tuh bebas kayak mau pakai cara mana yang sampai dia tuh paham sendiri. Iya. Jadi kayak ngebebasin kita. Sebenarnya kurikulum ini kayak buat have fun juga, kayak lebih santai. Ya, kayak bikin santai murid, kayak kamu bisanya gimana dengan belajar kayak gimana. Kan ada tuh guru yang cuman nerangin doang tapi nggak diajarin, sedangkan ada murid yang oke ngerti diterangin, tapi ada murid yang nggak ngerti karena dia ngertinya harus juga diajarin gitu kan. Ada yang kayak gitu juga. Jadi perbedaan ini ya perbedaan pemahaman. Kalau kita kita mengulang dulu kurikulum sebelumnya, apa yang Teteh rasain buat Teh Dewi dan Putri dengan ternyata ada kurikulum mereka tapi kita belum nyoba. Jadi kita udah nyoba cuman tanpa kita sadarin gitu. Kalau enggak ternyata Kabita enggak ya? Iya, kabita enggak gitu. Beda enggak gitu sama kurikulum yang Teteh lakuin? Ngelakuin. Enggak, udah Teteh pelajari gitu. Saya pengalaman. Iya. Seperti yang tadi udah dijelasin, lebih sama kayak yang dikatain Teteh Sherly. Perbedaannya itu emang kayak keras gitu Iya. kan. Ya gitu aja. Simple
banyaknya siswa-siswa yang dicalonkan, akhirnya semoga yang terpilih ya. Semua guguran pakai baju Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh sendiri waktu di sana kan pasti banyak tuh saingan-saingannya kan. Teteh menghadapi setiap orang di sana atau setiap menghadapi seleksi kayak tahapan-tahapan di sana, gimana sih rasanya teh? Berhasilnya itu kayak ada visualisasi gitu. Kayak gimana ya, hampir sama kayak di sekolah gitu. Pasti kan saingan itu bukan cuma di sekolah doang ya. Kebetulan waktu di sana juga yang ikut seleksi juga pada baik-baik juga, pada ramah-ramah, jadi lumayan gampang lah buat adaptasi. Iya, ada deg-degan sedikit. Ada, cuman balik lagi ke diri kitanya lagi, Ya, terus sama lebih banyak berdoa juga kan, gitu. usaha dan doa. Oh, Masya Allah, usaha dan doa untuk mencapai suatu tujuan. Tidak punya nanti hasil ya. Benar banget. Kita balik lagi ke kurikulum. Sebenarnya kurikulum Merdeka sama kurikulum 13 itu perbedaan yang mencoloknya apa sih? Ya, perbedaannya karena beda dari namanya juga beda ya. Nah, nanti kalau berbicara perbedaan sebetulnya dari secara paradigma ya, paradigma itu adalah konsepan ya. Konsepannya sudah berbeda. Tadi kurikulum Merdeka hadir memang untuk lebih menyeriusi gimana siswa itu menjadi center pusat gitu ya dalam pembelajaran. Guru itu lebih memfasilitasi, ngasih pancingan kan gitu ya. Siswa yang kemudian harus kreatif, harus aktif, dia yang kemudian bisa mencari sendiri gitu. Guru membimbing dari sisi pancingan atau ya pancingan awalnya lah begitu kan ya. Karena tadi itu tuh akan lebih dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih ngena gitu. Jadi kalau dia mencari sendiri kan itu daripada yang kemudian ini yang dimaksud dengan ini adalah ini kalian hafalin ya gitu kan ya. Jadi kayak disuapin, disuapin kan gitu. Nah kalau kurikulum Merdeka nggak boleh Cari makan. kayak disuapin gitu. Itu secara paradigma. Kemudian istilah-istilah itu sebetulnya sudah mulai ada perbedaan. Bukan hanya beda namanya aja, tapi memang secara konsepannya harusnya juga berbeda. Seperti kalau misalnya kurikulum 2013 atau yang sebelum-sebelumnya itu kan UAS, PAS, PTS gitu ya. Misalnya ulangan harian kan gitu. Kalau di kurikulum Merdeka itu tes formatif, itu tuh untuk yang persubab gitu. Nah di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya tujuan pembelajaran, tapi itu ya dulu juga ada sih, tapi dengan istilah yang berbeda seperti itu. Ada istilah-istilah yang gitu ya. Dulu PAS penilaian akhir semester, sekarang jadi sumatif akhir semester. Walaupun karena memang belum kenal begitu dekat sama kurikulum Merdeka, masih ya udah semuanya sama aja nyebutnya PAS gitu ya, PAS gitu, atau misalnya PTS gitu ya, atau bahkan kayak masih ada yang pakai istilah dulu UTS, UAS, UKK gitu. Kalau sekarang tuh sebetulnya sudah ada perbedaan istilah begitu. Kemudian ini yang juga bisa jadi menjadi surprise nih buat angkatannya Ibanes. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya kenaikan kelas, tapi pindah atau alih fase. Nah, ketika di kelas 10 itu masih di fase E. Nah, nanti kelas 11 itu naik atau beralih ke fase F. Dan tidak boleh ada anak yang dia itu masih stay di fase E. Semuanya harus sama. Nah, berarti kan pertanyaannya, tapi tadi gitu ya, ada yang dia itu cepat ngikutin pembelajaran, kemudian seperti Teh Putri Sumirat misalnya ya, memang potensi secara intelektualnya bagus, karakternya bagus, tapi kan nggak semua merata situasi seperti itu. Ada yang memang agak lama loading gitu ya kalau memahami sesuatu itu, agak kesulitan di pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, yang seperti itu sampai misalnya ketika sumatif atau tes gitu ya, itu dapat nilainya itu katakanlah kecil, rendah gitu ya, maka kemudian itu nggak boleh ditahan
untuk kemudian nggak beralih fase ke F. Tetap harus, karena tadi kurikulum merdeka itu khas gitu ya, unik, dia itu sesuai dengan minat dan kemampuan person to person, orang per orang siswanya. Jadi nggak boleh disamaratain gitu. Jadi guru juga ini kalau misalnya pelajaran PABP contohnya ya, tentang misalnya ada pembelajaran Quran surat An-Nas misalnya ya, ayat 1 sampai 5 misalnya di pelajaran PABP. Maka pengalaman belajar siswa yang dia itu bahkan dia belum kenal huruf hijaiyah, dia nggak tahu abatasa, dengan pembelajaran siswa yang ya udah bisa gitu ya tapi masih terbata-bata atau tajwidnya masih belum bagus, dengan yang udah nerolong dan dia tajwidnya bagus, berarti ada tiga tipikal siswa ini. Maka pembelajaran untuk siswa yang tadi masih belum kenal sama sekali huruf hijaiyah, dengan dia yang masih terbata-bata baca Al-Qur'annya, dengan yang udah nerolong gitu ya, itu tuh pengalaman belajarnya mesti dibedakan. Dan nanti nilainya itu nggak bisa, nilainya misalnya 70 harus jadi standar. Ya buat si ini berarti 70-nya itu dengan dia yang asalnya nggak bisa abatasa jadi bisa abatasa gitu. Dia udah naik atau beralih ke fase F gitu ya. Itu berarti kan pendekatan gurunya, nah itu memang luar biasa, masih menjadi PR buat kami para guru juga gitu ya. Gimana itu waktu belajar kan juga terbatas, pendekatan ke si ini harus A, ke si ini B, lain lagi gitu. Nah itu kurikulum merdeka. Nah nanti yang surprise itu adalah ketika sudah beralih ke fase F, nih Ibane sudah ke fase F ya. Alhamdulillah ranking Kanes ya, mencapai ya. Ranking berapa supaya banget? 2. Alhamdulillah. Waktu semester pertama sih 3. Alhamdulillah sekarang meningkat. Nah itu ya, alhamdulillah. Nanti naik lagi nih. Iya. Ada yang mau ditikung. Susah peningkatnya. Nah kayak gitu ya. Surprise-nya adalah di fase F itu kelas 11 itu ada yang namanya mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan. Apa itu mata pelajaran pilihan? Anak RPL bisa milih mata pelajaran kelistrikan di TKR sama Pak Gilang. Kok bisa sih? Bisa jadi mau. Jadi anak TKR bisa belajar ngelas sama Pak Taufik di masuk bengkel pemesinan. Jadi milih gitu kayak Angkatan merdeka ya. Iya. Jadi kita juga mau. Terus anak pemesinan bisa belajar coding di RPL, di lab RPL. Jadi nanti tuh akan ada pemilihan mata pelajaran pilihan gitu. Satu minggunya itu 3 jam atau 4 jam. Aku aja ibu gampang belajar sendiri dari mulai baca modul, nyari di Google, cara menghitung, semua itu tuh gampang. Aku juga punya basic sama sekali gitu. Aku tuh belajar sampai akhirnya bisa belajar mandiri. Karena ini ya karena kalau sekarang mah bener-bener secara kurikulumnya diharuskan. Kalau saya kan kreativitas sendiri tuh hidang serangan gitu. Nah, gimana nanti diarahkan? Ini saya mau belajar apa? Misalnya tadi gamtek gitu, gambar teknik. Nah, jadi sama nanti bisa belajar sama Pak Bobi. Soalnya kan gampang itu tuh nyambung sama RPL, misalnya kan gambarnya itu pakai aplikasi gitu di RPL. Nah, Aku mah bisa jadi ini nih tips. Ya cara-cara Pilih mata pilihannya apa? Saya waktu itu lumayan duitnya tuh gambar itu satu gambar aja tuh lumayan. Tuh. Aku belajar itu bukan karena pengen belajar sama sih, karena ada duitnya. Menghasilkan ya. Iya, capek-capek. Dan itu tuh sebagai pelajar gak cuma harus kreatif, tapi harus pintar cari duit juga. Tulisnya apa sih yang udah dilakuin, kegiatan apa sih yang udah dilakuin dari kurikulum merdeka? Iya, emang sebenarnya panjang tadi ya pas ditanya perbedaan antara kurikulum merdeka sama kurikulum 2013. Banyak sebetulnya, tadi belum semuanya tersampaikan. Nah ini juga terkait kegiatan, ini juga beda gitu. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu kegiatan itu ada intrakurikuler, ada yang memang di kelas, Iya. gitu ya. Ada ekstra kurikuler, ada aja gitu ya. Nah tapi kalau di kurikulum merdeka itu ada intrakurikuler pembelajaran di kelas,
Tapi intrakurikuler juga jangan sepenuhnya di kelas ya. Bahkan tadi misalnya ada pembelajaran tentang bagaimana polusi misalnya gitu ya, pencemaran lingkungan. Maka ya itu tentu nggak cuma di kelas membahas pencemaran lingkungan terdiri dari itu monoton dan jadul banget. Jadi bisa aja gurunya itu menugaskan main ya ke tempat pembuangan sampah atau main ya ke sungai yang di situ sudah banyak tercemar. Kamu foto, kamu wawancara penduduk sekitar gitu. Jadi itu juga intrakurikuler sih, ada kegiatan seperti itu. Jadi intrakurikulernya juga tidak melulu di kelas. Terus ada kegiatan ekskul udah pasti ya sama. Nah yang bedanya itu adalah ada yang namanya kokurikuler. Kokurikuler itu penguatan intrakurikuler. Nah kalau di kurikulum Merdeka ini kokurikulernya apa? Ada program atau kegiatan P5. Oh, P5 itu kegiatan apa? P5 itu panjangannya dulu ya. Jadi P5 itu adalah project penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sebuah proyek, ya namanya proyek kan berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan seperti sebuah misi, gitu kan. Merancang gitu ya. Iya, proyek ada merancang kan kayak gitu ya. Kemudian kegiatannya merancang seperti apa, ngapain aja gitu, melibatkan siapa saja, siswanya nanti mengalami kegiatan pembelajaran seperti apa. Itu untuk menguatkan yang dalam intrakurikuler tadi. Yang namanya siswa ketika belajar itu kan dia secara intelektual, secara pengetahuan dia harus punya pemahaman yang meningkat dari yang awalnya nggak paham, nggak tahu jadi tahu kan gitu. Itu secara intelektual, secara pengetahuan. Tapi kan nggak cuma itu, bagaimana juga ada yang namanya ngebentuk karakter gitu ya. Jadi harus punya akhlak, harus punya adab, harus punya karakter yang bagus gitu. Nah itu tuh dengan kokurikuler juga mengejar sisi pengetahuan tambah kuat, sisi karakter juga tambah kuat. Karakternya apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, ada indikator atau ada profil-profil sifat atau karakter yang ingin dibangun, yang ini tuh profil pelajar Pancasila loh. Nah, itu tuh kalau ibu singkat itu dengan 3 kata. Makan roti manis. Makan roti manis. Ini teh jadi misalnya kalau yang ingin dibentuk misalkan, kalau misalnya Ibanis nih model gitu kan ya, kegiatan di luarnya kan yang ingin dibentuk kan postur tubuh yang bagus kan gitu. Itu karakternya ngebentuk postur tubuh yang bagus, muka yang kinclong, glowing gitu kan. Terus bisa luas berpose. Itu kan karakter yang ingin dibangun seorang model kayak gitu. Kalau pelajar Pancasila ya tadi dimakan roti manis itu. Maknya itu adalah beriman dan bertakwa. Jadi melalui kegiatan P5 siswa itu ingin lebih ditingkatkan dari sisi keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Pencipta gitu ya. Dengan melalui kegiatan P5 ini, maknya beriman dan bertakwa. Kemudian apalagi makan roti. Karena itu adalah berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Jadi kita ini walaupun tinggal di Cimahi gitu ya, kita ini mayoritas orangnya suku Sunda gitu, tapi nggak boleh bahasa Jerman, memang nggak boleh kukurung batok. Jadi kita tuh nggak boleh kuulen gitu ya. Boleh, jangan kuulen gitu. Jangan Ini mau maksimal. Berkebinekaan global itu artinya dia bisa luas gitu. Wawasannya itu dia tahu apa yang terjadi di luar Cimahi, di luar Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, di luar Indonesia, ya berkebinekaan global seperti itu. Dan dia bisa saling menghormati. Misal di Tuturi kan juga nggak semuanya suku Sunda, ya. Tapi ada yang yaitu bukan orang Sunda, ada yang Jawa. Gak semuanya Muslim,
ada yang non-muslim. Nah, dengan kebinekaan global itu bisa saling bertoleransi, saling kita tuh nggak jadi ada bullying karena suku gitu. Yang selisihan. Dan muslim disuruh jualan. Apa? Oh, jangan. Karena ada satu kejadian, Iya. ini cerita sedikit ya. Jadi pernah ada kejadian disuruh sama Pak Haji buat, kan emang kebiasaan OSIS tuh tiap hari Jumat, tiap jamnya mau Jumatan pasti nyuruh anak OSIS buat keliling kayak nyuruhin pada tuh gitu. Karena kan mayoritas di SMK Tutur itu cowok semua, pasti nggak akan mungkin sekolah kita masih ada yang di kelas kan, karena banyak cowok. Karena cewek pasti cuma dikit dan cewek pun pasti disuruh ke musola buat pengarahan keputrian. Nah waktu itu pernah aku keliling kan, aku nggak tahu karena kan waktu itu adanya pandemi jadi nggak terlalu kenal sama kakak kelas. Aku ke kelas TP, kelas 12 TP, gedor-gedor, dia tuh lagi gini. Aku gedor-gedor, aku tuh udah marah-marah duluan, aku udah bilang, Jumatan, aku bilang gitu. Dan muslim, katanya sih gitu, oh iya maaf, aku langsung lari, kenapa kamu? Dan kayak gitu, baiknya bertanya dulu, kenapa nggak Jumatan gitu kan ya? Kamu sama Sadi nggak? Yuk bisa yuk asal dulu. Udah aku langsung dapet rank 1 kayak, langsung dapet tiket juga. Astagfirullah. Nah kalau berkebinekaan global tadi kita bisa respect, menghormati gitu ya, menghargai, menghormati, tidak kemudian jadi Nggak diajak join. Ayo asyadu. Nah gitu ya, itu berkebinekaan global. Maka terus berikutnya ro-nya itu adalah gotong royong. Jadi harus punya karakter gotong royong. Apa namanya, nggak boleh egois, nggak boleh dia itu gimana aku gitu ya. Pokoknya harus aku dan aku, nggak boleh. Tapi gotong royong itu kan setiap orang punya kelebihan, kekurangan. Kamu Dengan kita tuh saling bergandengan tangan, dengan kelebihan kamu akan menutupi kekurangan, saling melengkapi lah. Iya. Nah, gotong royong kan begitu ya. Gimana? nggak sama-sama pacar ya? Iya, benar. Iya. Gotong royong. Sama pacar, sama teman. Itu ya, gotong royong, ro-nya. Kemudian ti-nya itu adalah kreatif. Hati-hati. Kreatif. Jadi kreatif di sini ya tadi dengan dipancing gitu ya, di-trigger, dia itu Bisa misalkan keluar ya? kayak misalnya kemarin tuh kita ada tema-temanya kan di P5 itu. Kemarin kita ngambil temanya gaya hidup berkelanjutan. Nah itu tuh gimana caranya melestarikan lingkungan tetap bersih. Nah sekarang kan banyak banget sampah-sampah kemasan dari ciki-cikian gitu kan. Nah itu kan gimana supaya kalau misalkan ini jadi sampah dibakar jadi polusi udara kan gitu ya. Kalau misalkan dibuangin itu diurainya butuh berapa lama, juta tahun kan gitu ya, lama. Nanti mengotori bumi. Kalau udah longsor itu bisa inilah Kalau dikubur juga udah bikin pencemaran tanah. betul. Nah ini kan jadi mikir kreatif. Gimana itu? Jadi apa Nes? Cerita Nes. Yang Pak Agus ajarin pengalaman itu jadi dari sampah plastik. Jadi bekas-bekas makanan dimasukin ke botol minum, udah itu nanti diukur di kilo gitu, udah itu disatuin sama yang lain dijadiin tempat kursi, Bisa jadi kursi ya, meja kayak gitu. Bernilai Dan kita kecil. juga udah pernah membuat dan hasilnya ada di Paji. Nah itu P5. Jadi P5 seperti itu, ada kegiatan yang untuk membangun karakter atau profil pelajar Pancasila tuh si makan roti manis tadi. Jadi harusnya ada nilai-nilai tadi di dalam diri dia. Kalau belum ya dibentuk melalui kegiatan P5. Ternyata panjang banget ya tentang kurikulum Merdeka, dan alhamdulillah kita tuh dapat ilmu, dan aku pribadi sempat kayak iri karena nggak ngerasain gitu kan, hiking jalan-jalan itu, nggak ngerasain nyebab P5 itu, karena kan P5 itu jadi kita tuh kayak kalau zaman SMP lebih ke seni budaya ya, sedangkan di SMK seni budaya itu di kelas 2 udah nggak ada. Udah nggak ada.
di kelas 2. Sama di kurikulum merdeka juga. Berarti sekarang udah nggak ada dong angkatan kita. Cuma di kelas 10 aja. Cuma di kelas 2 aja, udah nggak ada sih budaya. Jadi kayak dulu tuh bikin kerajinan kayak gitu loh, dari Karena ya. digunting jadi tempat pensil ya kan. Karena gitu ya. Iya kan. Dan ternyata semoga aja dengan adanya kurikulum merdeka jadi lebih apa ya, anak-anak tuh jadi lebih seneng lah gitu belajar. Jadi bawaannya tuh have fun, nggak bosen, semangat juga, nggak semangat kakak ayam terus ya. Semangat karena banyaknya kegiatan yang bermanfaat. Tutup saja podcast Sekian. ini dengan Ya. alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengan terima kasih kepada Bu Risni sudah memberikan meluangkan waktunya juga. ya dan memberi ilmu yang bermanfaat. Terus terima kasih kepada Teh Putri masih mau direpotin sama kita Ya, semua. biasa